Ini amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala MT beserta semua jajarannya dan juga anak-anakku semuanya yang saya kasih sayangi. Anak-anak, sudah kenal saya? Sudah tahu saya? Belum, Pak. Coba lihat, kelihatan. Kalau kelihatan berarti tahu. Ya, saya itu manusia ya, kelihatan kan? Nah, sebab saya bukan jin, saya bukan makhluk halus ya. Berarti sudah tahu saya? Sudah, hanya belum kenal, ya kan? Ingin kenal? Ini yang baik. Nama saya Pak Nur Hadi. Siapa? Saya temannya Pak Haji Mas Hadi. Sudah tahu Pak Haji Mas Hadi? Ini teman dari dulu Pasuruan jauh. Pak Haji Mas Hadi mengajukan pindah ke sini, sedangkan saya sampai pensiun di Pasuruan. Jadi 43 tahun di Pasuruan ya. Terus pulang ke sini, saya ingin mengetahui apakah pembinaan di sana itu juga tanggapannya nanti bisa sebanding dengan anak-anak di sini. Saya ingin tahu. Nah, sebelum itu semua kami sampaikan, saya ingin nanti anak-anak kalau saya tanya menjawabnya dengan jujur ya, jujur apa adanya. Coba siapa yang sehari semalam sholat 5 waktu? Jujur loh, jujur loh. Sehari semalam sholat 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ya? Berapa waktu? 6. Yang sholat 5 waktu ya. Ada jujur, terima kasih atas kejujurannya. Ya. Sebab jujur itu merupakan akhlak yang bagus ya. Jadi berapa Pak tadi Pak yang sholat 5 waktu? 6. Yang sholat sehari semalam 4 waktu, 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
ya, 29 agak banyak. Yang sehari semalam sholatnya 3 kali atau 3 waktu. Ini jumlah semuanya berapa ini? 1, 2, 3. Ya. Yang sholatnya 2 kali sehari semalam. Ya, baik. Yang 1 kali. Nah, berarti lainnya masih belum ya. Lainnya masih belum. Cek tak hitungin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60-an ya. 60 tadi yang sholat 5 waktu 6 anak. Ayo. Baik. Terus siapa yang setiap hari membantu orang tua? Oh bagus ya, bagus sebagian besar. Katakan siapa yang setiap hari jujur ya? Siapa yang setiap hari belajar di rumah? Sinau ya, bukan sekolah loh, sinau di rumah loh, mempelajari pelajaran dari ustazah ataupun ustaz, lalu dipelajari lagi di rumah. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Tidak ada separuh Pak. Tidak ada separuh. Kalau tadi saya hitung sekitar 60-an. Ini hanya sekitar 17 yang belajar di rumah. Baik.
Coba anak-anak, saya ingin lebih lanjut, anak-anak menyadari bahwa sekolah di madrasah. Pak Nur ini juga beragama ya, juga ngajar madrasah kalau sore hari, pagi ngajar SD, sore ngajar madrasah, dan juga ngajar SMP, ngajar SMA juga. Jadi saya tahu persis bagaimana anak-anak di sana, baik di SD maupun di MI, karena saya mengajar juga. Untuk itu saya ingin mengetahui perbandingannya dengan ini. Kalian harus bersyukur kepada Allah, ya. Kita harus bersyukur. Mengapa? Karena sekolahnya dekat. Dan kalau kalian masuk sekolah tidak repot. Sebab coba bayangkan, ada teman-teman kalian lain yang sekolahnya itu berat ya, sangat berat. Suatu contoh ini. Contoh. Jangan di atas palkan. Kelihatan? Kelihatan? Coba. Apakah ada yang kalau sekolah seperti itu? Tidak ada. Itu sekolahnya berat sekali, naik begitu ya, jauh dari rumah. Was-was. Melewati jalan yang berat, harus naik sepeda seperti itu. Nah, nyabrang sungai, masya Allah, luar biasa. Lewat alas, lewat hutan. Coba. Kamu kira takut tidak gitu ya? Iya. Tapi meskipun begitu, meskipun medannya berat, mereka rajin sekolah. Karena itu pantas enggak kalau kita daratannya enak, ke sekolah mudah, terus malas sekolah, itu pantas enggak? Enggak pantas, jadi harus rajin ya. Rajin. Yang hari ini kan? Yang hari ini. Ini contoh. Ini kalau misalkan biasanya anak perlu semua. Ya. Ini kalau coba contoh yang lain. Saya berikan contoh yang lain. Coba itu. Nyabrang sungai tiap hari anak-anak. Nah, itu jatuh ya ke kebur sungai, bahaya. Ya. Makanya sejak awal tadi ya, ada yang takut itu. Nah, makanya melihat itu kita harus apa? Bersyukur. Ya, jadi tulis ya. Dalam mencari ilmu kita harus bersyukur karena jaraknya tidak jauh dan medannya tidak berat, medannya tidak berat ya. Dalam mencari ilmu kita bersyukur karena jaraknya tidak jauh, tidak bahaya, tidak berat. Jalan dari rumah ke sekolah sangat mudah, ya enggak? Coba lihat itu tadi, baik yang naik sepeda motor dibonceng anak banyak itu ya, maupun yang menyeberang sungai, nguat, ngerti nguat ya? Nguat, bukan jembatan loh, nguat loh, bahaya banget. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, terus ini lihat, ada adik kalian, saya katakan adik karena umurnya lebih
Video amal suaranya dengar. Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dilahirkan dalam Semangat dalam mencari ilmu. Meski demikian, Ada anak namanya siapa? Dewi Sudarmi, ini dari Pamekasan. Kelihatan dari situ ya. Nah, dari Pamekasan, Jawa Timur. pasar memberinya kelebihan lain. Iya, Dewi memiliki semangat hidup. Dewi Sudarmi, putri pasangan Marsiha dan Ali Maki, asal desa Gagang, Kecamatan Kadir, Kabupaten Pamekasan. Nah, namanya siapa? Dewi Sudarmi. Dari mana? Pamekasan. Pamekasan itu mana? Madura, ya. Jauh. Anak itu mulai kecil cacat. Dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kaki. Nah, tidak memiliki kaki. Ya, Masya Allah. Meski demikian, Tuhan yang Maha Kuasa memberinya kelebihan lain. Iya, Dewi memiliki semangat hidup yang tinggi. Setelah penderitaan Dewi ditayangkan di media massa, seorang pengusaha asal Kalimantan bersimpati dan memberinya kaki palsu agar Dewi bisa beraktivitas secara normal. Kini pagi-pagi ia telah bangun untuk bersekolah. Tetapi sebelum berangkat, ia terlebih dahulu berlatih menggunakan kaki palsunya. Meski belum bisa berjalan secara sempurna, tetapi semangat Dewi luar biasa. Dia coba, dia kakinya kaki palsu, anak. Kalau mau sekolah itu latihan jalan dulu. Masih kelas 1 SD. Tapi semangatnya luar biasa. Meskipun cacat, kakinya cacat ya, tapi semangatnya luar biasa. Maka pantaskah kita yang normal, yang sempurna ini aras-arasan sekolah, pantas enggak? Ayo, pantas enggak kalau kita yang sempurna ini malas untuk sekolah? Pantas enggak? Enggak pantas ya. Coba Mbak Darmi, begitu semangatnya. Senang dan terus berlatih setiap hari. Usai berlatih, Dewi pun digendong ibunya menuju ke sekolah. Meski terlahir cacat, Dewi tidak rendah diri apalagi cengeng. Ia pun bermain bersama teman-temannya. Belum bisa pakai kaki palsu ya. Terus gimana belajar? Masih belajar ini pakai kaki palsu ya. Kalau ke sekolah, siapa yang mendampingi? Tidak gendong ya. Kalau besar nanti jadi ingin jadi apa nih? Jadi guru ya. Menurut gurunya, Dewi yang bercita-cita menjadi guru ini termasuk Lihat itu, sorot matanya yang tajam melihat ke papan tulis. Menurut gurunya, Dewi yang bercita-cita menjadi Nah itu, dia sangat memperhatikan apa yang diterangkan oleh bu guru. Ya, sangat memperhatikan apa yang diterangkan oleh bu guru, melihat papan tulis. Jadi ketika bu guru, pak guru mengajar, tidak diabaikan, tidak sambil guru, tidak sambil berbincang-bincang dengan teman, tetapi diperhatikan betul-betul sehingga ilmunya bermanfaat. termasuk siswa yang berprestasi, Nah, dia berprestasi, siswa berprestasi. bahkan mempunyai keunggulan dalam mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, matematika itu sulit enggak? Iya, tapi untuk Mbak Dewi Sudarmi itu prestasinya bagus. Matematika dapat 100. Luar biasa. Karena apa? Sangat memperhatikan keterangan bu guru, dan kalau di rumah itu mau mempelajari apa yang disampaikan oleh bu guru, pak guru tadi. Meski baru 7 tahun, tetapi Dewi rajin membantu ibunya yang bekerja sebagai Coba lihat, dia kakinya tidak ada yang satu ya, tangannya yang sebelah kanan juga cacat, tapi dia semangat tiap hari membantu orang tuanya.
membantu orang tua. Padahal di bawah terik matahari. Mecah batu. Bahkan Dewi seringkali merengek bila Nah itu coba lihat, tangannya yang kanan cacat apa ada? Cacat, kakinya cacat. Tapi dia rajin membantu ibunya. Padahal di bawah terik matahari panas-panas. tidak diizinkan membantu orang tuanya. Dewi pun rela berpanas-panasan demi membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarga. Masya Allah, masih kecil, rajin belajar, rajin bantu orang tua, rajin sekolah, sehingga prestasinya bagus. Jadi kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh, juga begitu. Rajin ngajinya, ya, rajin belajarnya, taat patuh pada orang tua, taat patuh pada bapak ibu guru di madrasah. Ini Mbak Darmi, Dewi Sudarmi kelas 1 sudah menjadi contoh. Apalagi ini kelas 5 dan kelas 6 ya. Wah harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Sementara Marsiha, ibunya, tidak dapat melarang keinginan Dewi untuk membantunya. Demikian laporan Baidi Johari dari Kabupaten Pamekasan. Dia kalau dilarang bantu tidak mau, tetap ingin bantu. Padahal yang dibantu itu pekerjaannya ringan apa berat? Berat, di panas matahari, mecahi batu ya, mecahi tempe enak ya. Batu yang pecah, tidak sekali pukul bisa pecah. Masya Allah. Terus ini lagi. Videonya mungkin Pak itu. Udah ada suara? Videonya Pak. Hah? Monawi videonya. Videonya 90 ya. Nah, ini intinya anak ini pekerjaan tiap hari sebagai pemulung, anak. Tahu pemulung? Tukang rosokan, cari rosokan. Nah, seperti yang lain. Nah ini pemulung anak. Saya kira tidak ada murid sini yang jadi pemulung. Semuanya, waduh, tinggal sekolah aja ya. Nah, ini dari pemulung akhirnya menjadi sarjana, sekolah sampai sarjana. Maka kalian harus sungguh-sungguh supaya menjadi sarjana muslim muslimah yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Ini maaf ada videonya tidak bisa berbunyi ini ya. Padahal yang lain berbunyi. Ada gangguan ini. Ini juga tidak bunyi. Apa namanya? Ada tapi bunyi.
Ada ceritanya seorang pengusaha kaya raya, tapi nggak punya tangan. Meskipun nggak punya tangan, tetapi dia tiap hari nggak punya tangan, rajin menggosok gigi. Pakai apa itu? Pakai kaki. Loh, kita yang punya tangan males gosok gigi, pantas enggak? Iya, kita yang diberi tangan oleh Allah lengkap, males gosok gigi tiap hari, pantas apa enggak? Tidak. Makanya dari video ini merupakan pendorong bagi kita untuk rajin gosok gigi. Itu merupakan perintah Rasulullah. Laulaan asufa ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintah untuk siwak, gosok gigi tiap akan melaksanakan. Jadi kalian lihat, kalau dia itu buka buku biasa pakai kaki, ya kan? Tapi kalau buka Quran dengan kepalanya. Karena apa? Menghormati Al-Quran. Dia tidak punya tangan tapi rajin baca Quran, rajin sholat. Pantaskah kita yang sempurna ini rajin malas untuk sholat, malas baca Quran? Pantas tidak? Ayo. Pantas sama tidak kita yang lengkap tangan kakinya, lalu malas baca Quran, malas sholat? Pantas tidak? Lah kok ragu-ragu jawabnya? Yang cacat tangan, cacat kaki, rajin sholat, ya, kemudian baca Quran tiap hari, sedangkan kita yang lengkap sempurna, aras-arasen, malas baca Quran, malas sholat, pantas enggak? Pantas apa enggak? Lah kok ragu-ragu? Pantas apa enggak? Iya, boten enggak pantas, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Baca Quran tiap hari. Nah, makanya ini ada kisah. Ada kisah tentang kubur. Karena kebanyakan usia bahkan ketika yang membantu jenazah itu pun sama sekali tidak usah.
baik. Hah? Gitu ya?
video yang ada di laptop ini. Nah, baiklah anak-anak, saya pakai lesan aja ya. Yang kami siapkan itu pakai video, tapi rupanya ada gangguan sehingga tidak bisa dibuka. Ya. Jadi tadi sudah dicatat bahwa dalam mencari ilmu kita harus bersyukur, ya, bersyukur karena apa? Karena jarak antara rumah dan sekolah sangat dekat, tidak melalui medan yang berat, tidak membahayakan, maka tidak pantas kalau tidak masuk tiap hari. Ya enggak anak-anak? Pantas tidak kalau malas untuk masuk? Pantas tidak kalau malas masuk? Tidak pantas, kita harus rajin tiap hari masuk sekolah. Karena yang berat medannya, melalui banjir, melalui sungai yang begitu membahayakan, mereka rajin masuk tiap hari. Terus yang kedua, tentang ibadah sholat. Oh, Mbak Dermi tadi ya, Dewi Sudarmi masih kecil, tapi meskipun kecil, dia mengerti tiap hari membantu orang tua. Sehingga berikutnya bisa ditulis, selain kita berusaha untuk rajin sekolah, selain kita berusaha rajin sekolah, kita harus rajin belajar di rumah. Kecepatan. Selain kita harus rajin sekolah, kita harus rajin belajar di rumah. Selain kita harus rajin sekolah, kita harus rajin belajar di rumah dan serta rajin membantu orang tua dengan ikhlas, serta rajin membantu orang tua dengan ikhlas. Jadi yang kedua apa? Kita harus coba minta tolong dibaca. Yang ditulis tadi baca. Ayo, salah satu baca. Kita harus rajin di sekolah, kita harus rajin di sekolah dan juga harus rajin belajar di rumah dan membantu orang tua. Ya, dan rajin membantu orang tua dengan ikhlas. Karena yang tadi dicontohkan oleh Mbak Dewi Sudarmi yang masih kecil tapi penuh pengertian. Kita yang sudah kelas 6, kelas 5 harus lebih mengerti dibanding dengan mereka. Nah, terus yang ketiga, tadi sebenarnya ada video yang menceritakan tentang jenazah yang dikubur selama 26 tahun. Itu masih utuh. Tapi sayang videonya tidak bisa dibuka ya. Itu sampai disiarkan di TV, disaksikan oleh jutaan orang di Banten. Tahu Banten? Mana Banten itu? Banten kira-kira mana? Iya, di sana, di Serang, Banten sana. 26 tahun dikubur masih utuh. Loh, ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Dulu ada seorang kiai yang ngajar Al-Quran, ngajar ngaji, ngajar sholat, meninggal. Terus dimakamkan di pemakaman umum.
Suatu saat setelah 26 tahun ya, diadakan pelebaran jalan. Karena kuburan itu diterjang oleh pelebaran jalan, maka karena diterjang oleh pelebaran jalan, maka dibongkar, dipindah kuburan itu. Kalau kuburannya orang-orang yang lain biasa, hancur, tinggal tulang berulang berserakan, terus dipindah. Loh, ketika bongkar kuburannya Pak Kiai itu, ternyata masih utuh. Padahal kalau kita lihat kenyataannya dalam membantu jenazah itu pun sama sekali tidak usah. Sebuah jasad yang telah 26 tahun saat diangkat di dalam jenazahnya tidak hancur. kain kafan pun masih utuh. Ini tidak ada yang sobek. Pada hari Minggu lalu karena makam dan kena pelebaran jalan. Semasa itu, Kiai Haji Abdul Mukmin merupakan tokoh agama yang sangat disayangi warga. Meski saja sebagai wakil perwakilan agama Tangerang Selatan. Ini coba kita lihat ini. Sayang videonya kurang jelas ya. Ini kain kafannya pembungkus jenazah itu masih utuh, belum ada yang sobek, belum ada yang dimakan apa itu? Iya. Al-Quran Islam, Kiai tersebut juga mengajar membaca dan menulis Al-Quran secara gratis. Kelihatan. Nah ini tanah yang hitam-hitam itu tanah, bukan bolong, bukan lubang-lubang, bukan. Ini tanah, karena di dalam tanah ya kena tanah kan wajar ya. Nah, masih utuh ini. Apalagi jasadnya, badannya masih utuh, padahal 26 tahun. Kalau kita lihat kuburan biasa ini, dalam jangka waktu 1 bulan sudah tidak karu-karuan. Beberapa hari sudah bau, tapi ini tidak, baunya tetap harum, luar biasa. Setelah ditelusuri, ternyata beliau adalah guru ngaji. Nah ini menunjukkan bahwa balasan dari Allah di alam kubur itu benar-benar ada. Kalau orang itu baik, maka ulat yang di tanah pun tidak mau mengganggunya, utuh. Tapi bagaimana kalau orang itu kelakuannya tidak baik? Ingin tahu? Nah, coba ini kita lihat. Bagaimana kalau orang itu kelakuannya tidak baik? Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Aisyah itu siapa? Nah, bukan Aisyah sini ya. Yang dimaksud Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah. Salah satu istrinya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ada yang namanya Aisyah. Nah, Aisyah ini tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah azab kubur, siksa kubur itu ada? Oleh Rasulullah dijawab, ya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, Hadis karena ada azab kubur, maka Rasulullah mengajarkan pada kita supaya berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari siksa kubur. riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi
hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Nah, itu. Jadi yang mendengar itu binatang, itu mendengar siksa kubur. Tapi kalau manusia, jin tidak bisa mendengar siksa kubur, kecuali kalau oleh Allah diberi ilmu khusus. Jadi kalau kita ke kuburan, dia tidak dengar siksa kubur, karena memang tidak diperdengarkan kepada manusia. Kalau dengar, waduh, takut terus. Kira-kira tidak mau kerja, sholat terus, berbuat baik terus tiap hari. Ini dikisahkan terjadi di Jazirah Arab. Gambar seorang pemuda yang dikeluarkan dari kuburnya setelah beberapa jam gajah dikuburkan. Perhatikan bagaimana akibatnya adab kubur dapat mengubah wajah dan jasadnya. Dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Umur berapa? 18 tahun. Dia itu beragama Islam. Umur 18 tahun meninggal dunia. Jadi mati itu tidak harus tua. Ada enggak anak yang mati ketika MI, ketika SD? Ada enggak? Anak yang mati ketika TK ada enggak? Jadi mati itu bisa sewaktu-waktu, tidak harus tua dan tidak harus sakit. Ini dikisahkan ada seorang pemuda umur 18 tahun meninggal dunia. Dikatakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Nah, rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Coba perhatikan lagi. Usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Nah, rusak agamanya, maksudnya kelakuannya tidak karu-karuan, nakal pol, dan sering melalaikan sholat. Jadi sholat 5 waktu tidak digenepi, kadang hanya 4, kadang 3, tak mesti, atau bahkan kadang-kadang tidak mau sholat. Jadi rusak agamanya, rusak, melengahkan sholat, cakar PDW sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan berapa jam dikuburkan? 3 jam. Membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Ayahnya memerintahkan supaya anaknya dibongkar kuburannya. Sebab kok perasaannya tidak enak. Ada apa ini? Minta tolong kepada orang-orang supaya membongkar kuburnya. Dan apa yang terjadi? Setelah Masya Allah. kuburnya. Itu anak ya. Padahal anak ini ganteng loh, ganteng. Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi berubah. Rambutnya itu hitam, anaknya ganteng, tapi berubah. Padahal hanya beberapa jam aja dikuburkan. Masya Allah. Dari mulut dan hidung keluar darah segar. Dari mulut keluar darah segar. Masya Allah. Seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Siksa kubur itu benar-benar ada. Kalau orang itu baik banget ya, sangat baik, maka jenazahnya utuh meskipun 26 tahun. Itu tadi kiai di Banten sampai disiarkan di TV.
Lah ini masih belum lama dikuburkan, dibongkar, masya Allah berubah. Bekasnya disiksa oleh malaikat. Masya Allah. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah. Nah, anak-anak, mengapa kok sholat itu penting? Saya Pak Guru mau tanya, kamu kalau diberi baju seseorang itu mengucapkan apa? Terima kasih. Ya? Padahal berapa sih harganya baju? Paling nggak sampai 100.000 ya, baju pramuka paling nggak sampai 100.000 ya. Hah? Masa baju gini 100.000? Ya, paling nggak sampai. Iya. Masa Pak sekarang bajunya di atas 100.000? Ya, saya sudah lama nggak beli baju ya. Ya paling hanya ratusan ribu lah, nggak sampai 1 juta, sampai 1 juta enggak. Terus kalau kita sudah menerima, ya terima kasih. Terus baju itu kita gunakan untuk ngepel. Kira-kira yang memberi marah pada? Marah, oh kurang ajar, kenyek ya. Mengucapkan terima kasih, tetapi meskipun setelah mengucapkan terima kasih dipakai ngepel, ya mesti marah. Nah, kita ini yang mencipta siapa anak? Allah. Siapa yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh ini? Ayo. Siapa? Apa orang tuamu, apa kamu? Allah. Bagaimana kalau jantung itu berhenti bergerak? Kira-kira orang itu gimana? Mati. Padahal detaknya itu setiap saat dek terus memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau berhenti ini mati. Loh, berapa harganya jantung? Masya Allah, luar biasa. Orang punya ginjal, tahu ginjal ya di dalam hati, di dalam diri manusia, ginjal itu ada 2. Beberapa waktu yang lalu diumumkan bahwa harga satu ginjal itu mencapai antara 500 juta sampai 1 miliar. Satu ginjal. Apalagi 2. Belum lagi jantung, belum lagi harganya paru-paru. Maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Nah, tujuannya Allah memberi itu semua supaya kita ibadah. Kalau kita tidak mau ibadah, ya seperti tadi, kita diberi baju orang, mengucapkan terima kasih. Oh, ribuan terima kasih saya ucapkan atas pemberian baju, tapi dipakai ngepel. Marah. Nah, Allah juga gitu. Kita diberi hidup, diberi jantung, diberi paru-paru, diedarkan darahnya ke seluruh tubuh. Lalu kalau kita tidak melaksanakan sholat, Allah akan marah dan akan diberikan balasan. Berarti tidak tahu terima kasih. Untuk pada orang aja meskipun mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih, tapi kalau buktinya baju yang diberikan dipakai ngepel, orang yang memberi marah enggak? Oh marah. Begitu juga kita diberi hidup oleh Allah, kalau tidak digunakan untuk ibadah maka kita akan mendapat balasan dari Allah. Dan nanti yang diperiksa pertama kali di akhirat adalah sholatnya. Sholat diperiksa pertama kali. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah kelakuannya juga baik. Jadi kalau ada orang Islam sholat tapi kelakuannya jelek, berarti sholatnya kurang baik. Tapi kalau sholatnya baik, insya Allah kelakuannya pasti baik. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata, ayo, ini Quran ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang Islam sholat tapi kelakuannya tidak baik, berarti sholatnya kurang baik.
Oleh karena itu 5 waktu paling sedikit jangan dikurangi. Ya, setelah ini sanggup untuk sholat enggak? Ya, sanggup juga. Insya Allah kita sanggup untuk sholat 5 waktu. Nanti pulang dari sini zuhur dilaksanakan ya, asar, maghrib, isya, subuh jangan dikurangi. Sebab balasannya berat. Contohnya tadi, dalam waktu tidak lama dikubur ternyata sudah hancur bekasnya dikubur oleh malaikat. Masya Allah, mau dibilang menjadi. Maka kita laksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan dikurangi. Syukur kalau ditambah dengan sholat sunnah. Lupa saya masih kecil, oh mati itu tidak nunggu besar. Banyak orang masih kecil, masih SD, meninggal juga banyak. Lupa saya masih SD loh, SD kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 6. Sudah wajib sholat apa belum? Sudah. Anak itu diajari sholat umur berapa? 7 tahun. Ajarilah adibu auladakum. Ajarilah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun, itu kira-kira kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD tidak mau sholat atau sholatnya rasa-rasa disuruh mukul. Sebab mulai umur 10 tahun ini wajib untuk sholat. Nah, kalian kelas 5 berarti umurnya sudah lebih dari 10. Umur 11, kalau kelas 6 sudah umur 12, maka ini sudah wajib sholat. Jangan dikurangi ya. Merupakan cara kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Ini ada suara jeritan jutaan manusia di interior bumi yang lain. Nah, video ini menunjukkan bahwa siksa kubur betul-betul ada. Di daerah Siberia itu jauh di sana, jauh ya. Ada seorang ahli geologi, ahli bumi, itu namanya Dr. Azakov, bersama tim, bersama kelompoknya melakukan sebuah penelitian tentang pergerakan perut bumi di daerah Siberia. Apa yang terjadi? Dalam penelitian itu mereka memasang alat mikrofon super sensitif untuk mendengarkan suara pergerakan perut bumi. Jadi di dalam perut bumi, jadi digali, ini ada gambar penggalian tanah ya. Ini penggalian tanah, terus di dalamnya diberikan alat untuk merekam apa yang terjadi di bumi. Sebuah penemuan yang sangat mengejutkan ketika mesin penggali sampai pada salah satu kulit bumi. Dari ruang bumi yang lain ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Bahkan suara jeritan itu jumlahnya bukan 1 orang, tapi ribuan bahkan jutaan orang. Masya Allah. Bagi seorang muslim, kita tidak akan ragu lagi bahwa suara ini adalah suara manusia yang sedang disiksa di alam kubur. Itu hasil rekaman yang menggunakan alat super sensitif ditancapkan dalam perut bumi.
Dengarlah berisik sama, ada suara jeritan ribuan bahkan jutaan manusia menjerit. Disimpulkan bahwa itu adalah suara jeritan siksaan kubur. Nah, anak-anak, peristiwa itu menunjukkan bahwa siksaan kubur betul-betul ada. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Coba. Nah. Coba. Iya. Tidak bisa, tidak bisa. Sih nggak terlalu banget sih. Sebenarnya harapan kamu untuk orang tua kamu apa sih? Ya aku gimana ya? Sebenarnya orang tua tuh seperti itu pasti karena sayang, bener gak sih? Bener. Masih ragu-ragu dia bilangnya. Sisi juga mau mewakili, mungkin ada yang nggak ada yang ngomong. Tapi kadang-kadang emang gitu loh. Kayak anak maunya gimana, orang tua maunya gimana, dia suka nggak nyambung. Jadi ya susahnya di situ. Nah, orang tua. Nah, supaya nyambung, saya ingin cerita supaya nyambung nih. Soalnya kan selama ini suka nggak nyambung. Jadi ketika itu ada salah seorang sahabat yang ingin membalas kebaikan ibundanya, dan kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji, dan jaraknya itu sekian mil, bahkan sampai 6 mil. Dan ketika ibundanya bergerak sedikit saja, maka lukalah kulit sahabat itu. Terus yang berikutnya tadi belum ya, karena ini ada gangguan teknis ya. Berikutnya tadi tentang apa? Ya, tadi tentang membantu orang tua ya. Terus tentang sholat sebagai muslim, apa muslim? Muslimat, muslim garis miring muslimat. Sebagai muslim muslimat.
kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat. Sebab yang diperiksa pertama kali nanti di hari kiamat adalah sholat, tentang sholat. Sebab yang diperiksa pertama kali nanti di hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Baterainya lemah, sudah minta di cas. Baterai is running low. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Dan kalau sholatnya jelek, maka amalnya akan jelek. Sehingga apabila orang Islam melaksanakan sholat, tetapi kelakuannya masih tidak baik, berarti sholatnya masih kurang baik. Ya, apabila ada orang Islam melakukan sholat tetapi kelakuannya tidak baik, berarti sholatnya masih kurang baik. Diperbaiki terus ya. Oleh sebab itu kita sering berdoa kepada Allah supaya sholat kita baik,
dan ibadah-ibadah lainnya juga baik, dan ibadah-ibadah lainnya juga baik. Dengan doa SBB, apa SBB? SBB itu apa? Sebagai berikut. Dengan doa SBB itu sebagai berikut. Kamu tulis sebagai berikut juga malah lebih baik. Kalau disingkat SBB sebagaimana berikut. Titik 2 ya. Nanti garis, udah? Nanti garis ya, jangan dilanjutkan, tapi di garis bawahnya. Allahumma, tulis ya. Allahumma. Terus sama dengan ini maksudnya apa? Artinya ya. Ya Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. A'inni pakai ain. A'inni Allahumma a'inni. Sudah? Ala dzikrika. Allahumma tadi artinya apa? Ya Allah. A'inni ala dzikrika. A'inni ala dzikrika. Sama dengan tolonglah aku sudah, agar aku senantiasa Allahumma a'inni. Apa tadi terusnya a'inni? Allahumma itu artinya apa? Ya Allah. A'inni apa artinya? Tolonglah aku. Ala dzikrika. Ala dzikrika sudah tulis. Allahumma a'inni ala dzikrika sudah. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu zikir kepadamu. Nah, tolonglah aku agar aku selalu zikir kepadamu. Tolonglah aku agar aku selalu zikir kepadamu. Coba Allahumma apa artinya? Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Agar aku senantiasa zikir kepadamu atau selalu zikir kepadamu. Senantiasa sama dengan selalu ya. Ala dzikrika. Terus ganti garis. Wa syukrika. Wa syukrika. Ya. Dan agar aku selalu bersyukur kepadamu.
Coba saya ulangi. Allahumma artinya apa? A'inni ala dzikrika. Agar senantiasa aku zikir kepadamu. Wa syukrika. Agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Dan kebaikan ibadah kepadamu. Maksudnya supaya ibadah kita baik. Kalau ibadahnya baik, nanti kelakuannya akan baik. Coba saya ulangi. Allahumma artinya apa? A'inni ala dzikrika. Agar aku senantiasa zikir kepadamu. Wa syukrika. Agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan kebaikan ibadah kepadamu. Jadi kita mohon agar kita ini selalu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikir itu ingat ya. Dan juga mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kalimat zikir itu banyak sekali. Bisa la ilaha illallah, bisa juga tasbih, subhanallah termasuk zikir. Alhamdulillah ini juga termasuk zikir. Jadi banyak. Coba supaya hafal, ini doa yang sangat baik kita baca setelah kita sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma artinya apa? Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Artinya apa? Agar aku senantiasa zikir kepadamu. Wa syukrika. Artinya apa? Agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Artinya apa? Nah, dan kebaikan ibadah kepadamu. Maksudnya supaya ibadah kita makin lama makin baik, selalu meningkat kebaikannya. Sebab ibadah yang baik akan membuahkan kelakuan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba enggak usah dibuka bukunya. Bisa. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang perlu kita baca selesai kita sholat. Artinya apa? Allahumma artinya apa? Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Wa syukrika. Dan aku
selalu bersyukur kepada wa husni ibadatik. Ini diamalkan anak ya. Usahakan setiap hari sholat 5 waktu. Dan yang terakhir tadi itu sebenarnya ada video yang sangat bagus, tapi saya nggak bisa dibuka ya. Mohon maaf nggak bisa dibuka. Pakai laptop saya nggak bisa, pakai laptopnya sini juga nggak bisa. Katanya ada gangguan, ya. Maksudnya apa? Ya, kerusakan, ada kerusakan. Ya, terus yang terakhir kita harus tetap beribadah kepada Allah dan berusaha memperbaikinya, serta jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang. Karena orang tua ibu yang selalu kasih kepada kita, mengandung selama berapa bulan? 9 bulan. Ayah yang bekerja mencari biaya untuk kesuksesan masa depan kita. Maka kita harus berbakti pada bapak dan ibu kita dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sebenarnya, tapi beberapa video yang bisa dibuka. Masih ragu-ragu gitu bilangnya. Sisi juga mau mewakili, mungkin ada yang nggak berani ngomong, tapi kadang-kadang emang gitu loh. Kayak anak maunya gimana, orang tua maunya gimana, dia suka nggak nyambung. Jadi ya susahnya di situ. Nah, ini anak-anak, Wajibnya orang tua. banyak anak-anak supaya yang kepada nyambung. orang tua Saya ingin ini cerita. tidak mau Suka taat. nyambung, soalnya kan sekarang suami suka nggak nyambung. Karena Jadi- kemauan anak dan kemauan orang tua itu tidak Ketika sama. itu Nah, supaya bisa ada salah nyambung, seorang sahabat ini diterangkan oleh yang ingin membalas ini, kebaikan ibunda. perhatikan sebaik-baiknya. Dan kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji. Dan jaraknya itu sekian mil, bahkan sampai 6 mil. Dan ketika ibundanya bergerak sedikit saja, maka lukalah kulit sahabat itu. Tapi dia terus berkata, aku ikhlas ya Allah untuk ibunda. Dia berjalan terus di bawah terik sinar mentari di padang pasir. Hingga akhirnya dia tiba di Ka'bah. Bahkan ketika tanah pun ibundanya digandengnya dan terus digendongnya. Bahkan penuh dengan luka pun dia ikhlas menerima itu. Karena dia berpikir ini yang mungkin aku bisa lakukan untuk ibunda. Dan kemudian setelah itu dia menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya, ya Rasulullah, aku sudah Dulu ada sahabat kaitannya dengan video ini ingin membalas kebaikan orang tuanya. Karena ayahnya sudah meninggal, maka dia ingin membalas kebaikan ibunya dengan cara menghajikan ibunya. Karena rumahnya di sekitar Mekah sana, jaraknya dengan Ka'bah sekitar 6 kilo. Ya. Karena dia miskin, maka ibunya digendong dalam perjalanan menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Digendong karena berat bebannya orang tua, sampai punggungnya ini lecet. Ngerti lecet? Apa keluar darahnya, melicet, ya keluar darahnya. Apa-apa, saya keluar darah tidak apa-apa. Yang penting saya bisa menghajikan ibu saya. Haji, setelah ibadahnya selesai, dia matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin membantu orang tua, ingin membalas budi orang tua dengan saya hajikan. Apakah sudah cukup bisa membalas? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, belum cukup. Pilihlah ibundaku dari rumah sejauh 6 mil dan kemudian ibundaku aku ajak untuk bertawaf dan berhaji. Sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibunda? Ternyata Rasulullah menjawab, belum cukup. Belum cukup. Jadi meskipun menghajikan orang tua,
belum cukup untuk membalasnya. Mengapa? Mengapa begitu? Coba perhatikan. Bukankah ibundamu yang dulu ketika engkau tak berdaya, kemudian digendongnya setiap hari, dan ketika engkau menangis, Perhatikan ya, supaya ilmunya manfaat. dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sekarang pantaskah Ayo perhatikan supaya jika ilmunya kita manfaat. melawan mereka? Sekarang kami akan sampaikan padamu hadis Nabi tentang dosa yang paling besar. Lihatlah dengan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab ketika itu, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Jadi dosa yang besar itu menyebutkan Allah dan berani pada orang. Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sampai bilang tiga kali karena pentingnya. Beberapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tua. Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya bisa membuat air mata yang menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan, seandainya saja kau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu, dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini. Bayangkan. Bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibunda? Lupakan engkau? Lupakan engkau selama 9 bulan kau dibawa kemanapun ibundamu pergi? Lupakan engkau selama 9 bulan ibundamu tak pernah mengeluh ketika membawamu kemanapun kau pergi? Bayangkan saat-saat itu betapa berat perjuangan ibundamu. Bayangkan ibundamu mual-mual kerangka.
Rupanya apa yang kita rencanakan Allah berkehendak. Sebab apa? Sebab tayangan yang paling terakhir itu Ibunda tadi penjelasan kenapa kita harus berbakti pada orang tua. Itu dijelaskan dalam video tadi sebenarnya sangat bagus, tapi karena ada kerusakan ada kerusakan di videonya, maka tidak bisa dibuka. Dan Pak Nur minta maaf ya, minta maaf. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah beri kesempatan kepada kita. Sebab semuanya itu tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak bisa. Kami sudah menyiapkan, ternyata error. Pakai laptop saya error, pakai laptopnya MI juga error, tidak bisa. Semoga kekhilafan kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang soleh, manfaat di sini buat dunia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.